Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tombok kita. Ya, kami kan. Jam beleleng kau. Serah aku lah. Tombok lah, dapat duit aku. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah berjumpa kembali kita ya. Kali ini kita akan mencoba mengingatkan pendeta Mel atau berkata-kata dengan sopan ketika berkhutbah. Entahlah, kalau kata-kata itu bukan berasal dari dirinya, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa sahabat. Kalau kata-kata itu berasal dari orang yang mengutus dia, ya apa boleh buat kan begitu. Dan juga kita mau meluruskan sedikit tuduhan pendeta Mel Atok ini yang tentunya dialamatkan kepada beberapa orang kaum muslimin, seperti misalnya kodonditan, bahwa kodonditan ini dan orang-orang yang seperti kodonditan ini telah merubah-rubah isi Bible-nya pendeta Atok. Sebelumnya kita lihat dulu video Atok yang tantrum berikut ini. Video ini saya ambil dari channelnya Al-Ayubi. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tombok kita. Ya, kami kan. Jam beleleng kau. Serah aku lah. Tombok lah, dapat duit aku. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan. Kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur. Setan punya turunan kau. Jelas ya, tantrumnya Mel Atok betul-betul tidak terkendali dalam video ini. Nggak tahu kita sebab pastinya akhir-akhir ini banyak sekali pendeta yang tantrum model begini. Tapi yang pasti kalau kita simak-simak kodonditan ini hampir saban hari mensyahadatkan para mu'alaf-mu'alaf baru, dan orangnya keren-keren sahabat, cerdas-cerdas. Malah dari beberapa di antara mereka ada yang berasal dari pendeta bahkan. Mungkin ini sebabnya sahabat sehingga pendeta-pendeta ini pada tantrum. Tapi yang perlu kita ingat semua bahwa kodonditan ini tidak pernah memaksa orang untuk memeluk agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam. Beliau hanya membuka ruang diskusi biasa, diskusi lintas agama dengan cara yang diperbolehkan di negara ini. Beliau bahkan mau melakukan debat-debat akademis itu, dan sering beliau lakukan. Semuanya beliau lakukan dengan cara-cara yang akademis dan sangat-sangat elegan, tanpa berkata kasar seperti pendeta Atok ini. Karena kata-kata kasar itu bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Mel Atok. Yang saya sangat-sangat salut dengan mu'alaf yang satu ini, bahkan beliau merespon kata-kata kasarnya Mel Atok ini dengan sangat-sangat bijaksana dan lembut. Padahal sudah dikata-katai sedemikian. Nah, gini aja. Sekarang kita tanya lah ya. Kita tanya ke jemaatnya pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Ini ada nih TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru 1, diterbitkan 1974. TB2 diterbitkan 2023. Baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini, sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat.
Di mana? Saya bukan di Kok sini. malah demen gitu. Bentar. Di sini Kodonditan mau menunjukkan bukti bahwa Bible itu dirubah oleh LAI sendiri. Beliau menunjukkan dua buah Bible, keduanya diterbitkan oleh LAI. Yang satunya Bible terbitan tahun 1974. Dan yang satunya lagi terbitan tahun 2023. Artinya ini kasus perubahan baru saja terjadi, kawan-kawan. Ini Kodonditan mau sedikit saja mau membuktikan kalau mau lihat lebih banyak perubahan di Bible, bandingkan saja seluruh Bible yang ada di dunia ini. Pasti setiap terbitannya itu kita akan mendapati perubahan-perubahan yang luar biasa banyak. Oke, kita lanjutkan pembuktian yang ditunjukkan oleh Kodonditan tentang perubahan-perubahan di dalam Bible itu sendiri yang dilakukan sendiri oleh umat Kristen, terutama dalam hal ini LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Wih, ada penjelasan singkatnya. Oh iya dong. Ayat berapa kau? Yohanes. Ini buat belajar sekalian nih lo nih. Waduh. Wih, kita kayak zaman sekolah minggu kalau buka cepat-cepat buka Alkitab kok. Udah ngomong dari tadi nih. Ayat Yohanes 4 ya ayat 19. 19. Ini Nah. udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nah, gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak apa namanya nggak Nggak mengira-ngira. ambigu, Sini. ya. Nah gini. Depannya mau kita lihat depannya kasih lihat dulu lah. Oke. Ya, depannya dulu. Coba di mana? Depannya dulu ya. Asli apa enggak? Nah, tuh. Coba di zoom nih. Kelihatan nggak nih? Ini dulu. Itu dulu. Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, dengan Tahun baru ya. Tahun Nih tahunnya nih di sini di sebelah. sini aja kok yang gini. Kayak gini. Nah, itu tuh situ. Ini lihat nih. Alkitab Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Ya. Nah, sekarang ini. Ini kebaca Udah enggak? nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua. Edisi kedua cetakan tahun 2023. Yang tadi udah. Yang 74 udah masuk tadi. Agak ke atas lagi loh. Ini guanya ke atas deh. Nah. Yang ini? Ada. Yang ini. Iya, tuh di atas. Udah? Oke. Nah, yang tadi yang itu udah juga kan? Udah. Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Kebaca? Fokusnya kurang. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Atau host aja bawa baju aja host. Bawa baju host sedikit. Nggak usah. Udah kebaca nggak? Baca. Baca. Tuh ada. Sik. Coba. Oh, baca. Baca. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Dia kan Oke. nulis baca nunjuk. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gua aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Nah, sekarang mendingan dijajarin gini aja, Glenn. Dijajarin aja. Tunggu, lepas. Ini. Iya, lepas. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya, Untuk landscape. kebaca nggak? Kata kan Iya, Iya, pokoknya yang diwarnai tanda apa? Yang Warna stabilo, kuning, stabilo. yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Iya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Hmm. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Iya. Berubah nggak? Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak setan. tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa. Kalau saya memposisikan diri sebagai seorang penonton dan berhubung kepada
pernyataan pendeta atau saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang merubahnya itu adalah LAI, dan saya tidak tega mengatakan LAI adalah seperti yang dituduhkan oleh pendeta Melatok, karena tuduhan seperti itu terlalu kejam. Apa tuduhan? Merubah kitab suci itu adalah syaitan, kan mengerikan, sahabat. Saya nggak berani seperti Melatok ini mengatakan yang merubah Bible itu adalah syaitan, karena yang merubah itu adalah LAI, dan LAI. Karena tuduhan seperti itu terlalu kejam untuk sebuah lembaga keagamaan yang formal seperti itu. Pantas ya kawan-kawan, nggak pantas. Kata-kata begitu cukup Melatok saja yang keluarkan. Jangan kita lah. Kita hanya cukup membuktikan bahwa kita bukan orang-orang yang gatal merubah-ubah Bible orang. Yuk kita simak lagi Kohdon-Ditan, membuktikan bahwa yang merubah Bible bukan Kohdon-Ditan, tapi ada oknum lain. Ya. Penilai. Satu ya. Mau lagi ya? Mau lagi nggak? Boleh. Boleh. Tunjukkan. Kalau satu kayaknya kurang ya. Sebenarnya kan integritasnya kan Uno testis, dipertanyakan. nurun testis kok. Satu saksi bukanlah saksi. Oh. Nah ini dari sisi pengacara yang bicara kondang nih. Harusnya 3. Nah, Karena kita nggak punya saksi berarti alat bukti kan gitu. udah ntar biar aja. Tambah lagi ya. Nah, enak ini kalau ditempel-tempelin begini tuh enak. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa, sedikit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, TB1 dulu, Ya, yang di bawah. Yang bawah. Tunggu tuh, udah fokus belum? Oke. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Glenn, Lu baca kata bawah tadi? Yang batas yang lu baca? Yang bawah. yang bawah. Sekarang lu baca yang atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak? Yang satu, Yang bawah, Yang satu usianya 42 tahun. yang yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. beda. Dia Jauh. 20 Jauh. tahun bedanya. Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Beratok, kalau ada berubah ayat itu Setan. yang merubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti bukan Kohdon-Ditan ya kan gitu Bukan, kan. kan saya cuma nunjukin. Ini yang ngerubah-rubah siapa? Ini yang ngerubah-rubah setan bukan? Gitu. ya. Tapi ini Bible-nya full akses, orang bisa melihat. Ya elah, ini dijual bebas di toko buku. Itu juga menunjukkan itu. TB1 dijual bebas, TB2 udah keluar. Kalau nggak bukanya dia kita di Sabda Web. Sabda Web juga bisa. Tinggal ada TB1 sama TB2 buka sendiri aja. Soalnya waktu itu juga pernah ada statement, wah ini Kohdon-Ditan cetak sendiri. Buset dah dia Cocok sendiri. Siapa yang ngomong itu? Buset. Ada komentar netizen. Bukti kedua, terdapat perbedaan umur. Perbedaan umur orang di dalam TB1 dan TB2. Padahal ceritanya sama dan orangnya sama. Di TB1 tertulis berumur orang tersebut 42 tahun. Di TB2 umurnya tertulis 22 tahun. 20 tahun bedanya kawan. Kawan, 20 tahun bedanya. Entahlah kalau beda jam, beda hari, atau okelah bulan lah. Karena pada waktu itu belum ada kalender yang dicetak banyak seperti sekarang. Tapi ya janganlah sampai bedanya 20 tahun begitu. Ini firman Tuhan yang kalian yakini ini. Mending diseragamkan ya, diseragamkan. Duduk di internal. Kita mau tulis apa, berapa nih? 22 tahun saja atau 42 tahun saja. Sehingga orang-orang yang kemudian membacanya ya tidak salah paham. Nanti kalau ada orang tua, orang Kristen menyampaikan kepada anaknya nggak sampai ya, ini diseragamkan saja. Biar nanti kalau ada orang tua Kristen menyampaikan kepada anaknya
sampai berbedanya sedikit kali. Orang tua A sampaikan ke anaknya 42 tahun, sementara orang tua B mengisahkan ke anaknya 22 tahun. Bisa ribut anak-anak mereka di sekolah gara-gara ini. Bagaimana ini ya? Ya terserahlah kalian. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Satu lagi. Satu lagi. Tiga, ya kan jangan sampai 3 kali kata Pak Nur. Andres kan nyanyi itu ya? Nih ya, satu ini. Muhammad 11. Ini juga apa namanya? Ya walaupun cuma satu kata gitu, tapi gimana ya? Ya, artinya ada perubahan di situ. Gimana nih? Ini ya. Muhammad 11 ayat 7. Nih, baca lagi nih, baca sendiri nanti. Di ini dulu, zoom dulu. Gua tempel dulu, gua tempel. Baca, pegang Gini. pegang ini sebelahnya. Gini. Nah. Gini. Ini aku pegangin. Nah, Nah, ya. coba fokus dulu. Nah, fokus dulu. Coba fokus dan fokus. Udah fokus? Udah. Udah, baca. Ayat 6. Ayat 7. Ya, 7. Yang di atas apa Yang bawah dulu. Yang Tunggu, bawah. tunggu, yang bawah. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Atas. Atas. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Oh, jadi dulu nggak. Apa bedanya? Dulu di hutan, sekarang udah di kotak. Oh, babinya masuk kotak. Tahu bedanya? Udah lihat? Iya. Yang satu babi hutan, Nah, itu yang ini babi. Iya. Yang di bawah haram, yang di atas najis. Iya. Yang rubah-rubah ini setan bukan? kita pokoknya kan. Ya kan cuma nanya berdasarkan Menurut kata Pak Pendeta yang tadi yang terhormat, nah, yang merubah ayat itu setan. Jadi ini Nah, ini yang rubah-rubah siapa? Gak tahu, walau alam. Alat bukti yang ketiga yang disodorkan oleh dan ini mengenai makanan ini. Ngeri ini kawan. Makanan ini kawan. Di satu Bible tertulis babi saja. Tapi di Bible yang lain ada tambahan hutannya. Sehingga jadi babi hutan. Enak-enak kalian aja lah mau makan apa. Yang jelas bagi kami kaum muslimin, babi itu jelas haram. Makanya pendeta Melato itu kalau bacot pakai bukti. Kalau sudah dibuktikan terbalik begini kan Pak Pendeta sendiri juga ya sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.